Selamat pagi, salam sejahtera dan juga salam sehat. Saya bernama Winnie dengan NIM 233010001. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya. Saya dari kelas AK 23.1. Dan hari ini saya akan mempresentasikan terkait UAS proyek saya dari mata kuliah Akuntansi Intermediate dengan dosen pengampu Ibu Wulan. Nah, saya akan membaca soal yang telah diberikan oleh Ibu Ulan terlebih dahulu sebagai UAS project saya. Nah, dilakukan pembelian mesin pada tanggal 15 Juli 2020 dari perusahaan A. Dengan rincian sebagai berikut: harga perolehan 4 unit mesin 400 juta rupiah, kemudian masa manfaatnya 10 tahun, memiliki nilai residu atau nilai sisa sebesar 40 juta. Kemudian tertulis harga jual pada awal Januari 2025 itu 250 juta. Nah, diminta buatlah jurnal pada saat pembelian. Kemudian jika pada awal tahun 2025 satu mesin dijual, maka hitunglah penyusutan dengan metode garis lurus dan buatlah tabel penyusutan serta jurnal yang diperlukan. Nah, kemudian jika pada awal tahun kedua mesin ditukarkan, maka hitunglah penyusutannya dengan metode saldo menurun ganda dan buatlah penyusutan serta jurnal yang diperlukan. Maka saya akan lanjut ke jawaban yang telah saya buat untuk menjawab soal tersebut. Untuk soal A itu diminta jurnal pada saat pembelian. Kita buat tabel terlebih dahulu, tanggal, akun, debit, dan juga kredit. Nah, pada tanggalnya kita isi 15 Juli 2020, kemudian akunnya kita isi mesin di bagian debit sebesar 400 juta, dan juga di kredit itu terdapat kas atau utang usaha sebesar 400 juta juga. Nah, kenapa di kredit saya buat kas atau utang usaha? Karena tidak tertulis apakah pembelian mesin itu dilakukan secara tunai ataupun kredit. Nah, untuk jurnal ini semuanya dicatat untuk pembelian 4 unit mesin. Nah, lanjut kita lihat B. Untuk soal B, jika satu mesin dijual di awal Januari tahun 2025, metode garis lurus. Kita hitung dulu tarif penyusutannya terlebih dahulu dengan metode garis lurus. Itu dihitung dengan 100% dibagi 10 tahun. 10 tahun itu adalah masa manfaatnya. Jadi dapatlah 10% per tahun. Kemudian kita hitung biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu diambil dari harga perolehan dikurangi nilai sisa. Harga perolehannya 400 juta. Kemudian nilai sisanya 40 juta dikurang dapatlah 360 juta. Kemudian setelah dapat ini kita kali dengan tarif penyusutan tadi sebesar 10%. 360 juta dikali 10% dapatlah 36 juta. Nah, kita langsung lihat ke tabel penyusutan metode garis lurus. Tabel penyusutan ini untuk 4 mesin. Jadi kita lihat tahun itu terdapat 10 tahun, tarif, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku pada akhir tahun. Nah, tahun pertama itu Juli sampai Desember 2020. Kenapa hanya dari Juli? Karena pembelian mesin itu dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020. Jadi perhitungan penyusutannya hanya 6 bulan dari Juli sampai Desember. Kemudian tarifnya 10%, biaya penyusutannya 18 juta, itu diambil dari 36 juta per tahun, dibagi 2 karena hanya 6 bulan tadi, jadi hanya 18 juta. Akumulasi penyusutannya juga 18 juta, dan juga nilai buku pada akhir tahunnya itu diambil dari 400 juta harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan itu sebesar 382 juta rupiah. Kemudian untuk tahun kedua sampai tahun ke-9 itu semuanya sama dengan tarifnya masing-masing 10%. Biaya penyusutannya itu sama. Dalam metode garis lurus itu biaya penyusutannya itu sama semua setiap tahunnya, bersifat konstan. 36 juta semuanya. Akumulasi penyusutannya itu dihitung dari biaya penyusutan ditambah per tahunnya. Kemudian nilai buku akhir tahun itu dikurangi harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya per tahun sama. Kemudian pada tahun ke-10 ini sama seperti tahun pertama,
hanya dihitung dari Januari sampai Juni, karena habisnya di bulan Juli, maka perhitungannya itu hanya 6 bulan dari Januari sampai Juni 2030, dengan tarif 10%. Biaya penyusutannya hanya 18 juta karena dibagi 2 dari 36 juta. Kemudian total akumulasi penyusutannya 360 juta, dan juga dapatlah nilai sisa pada akhir tahun tuh sebesar 40 juta. Oke, kita lihat biaya penyusutan. Sekarang kita hitung biaya penyusutan per unit atau per mesin. Itu kita ambil 36 juta tadi dari biaya penyusutan 4 mesin, kita bagi 4, dapatlah 9 juta. Dan 9 juta ini adalah biaya penyusutan per mesin. Kemudian kita langsung lihat ke tabel penyusutan satu mesin dengan metode garis lurus. Kita hitung dari tahun 2020 sampai 2024 karena akan dijual pada awal tahun 2025. Jadi kita hitung untuk tarifnya 10% sama. Nah, untuk tahun 2020 kenapa hanya 4,5 juta? Karena hanya 6 bulan. Kita ambil dari 9 juta dibagi 2, dapatlah 4,5 juta. Akumulasi penyusutan juga 4,5 juta. Nilai buku per unit itu diambil dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Harga perolehan per mesin itu 100 juta, karena 400 juta dibagi 4, jadinya per mesin 100 juta. Dikurangi akumulasi penyusutan, dapatlah 95 juta setengah. Tahun kedua sampai tahun 2024 itu sama semua, masing-masing 9 juta, akumulasi penyusutan totalnya 40 juta setengah, dan nilai buku pada akhir tahun 59 juta setengah. Nah, kita hitung 100 juta harga perolehan nilai buku mesin dikurangi 40 juta setengah. Ini adalah nilai buku pada saat akan dijual ya. Totalnya itu kan 40 juta setengah dari akumulasi penyusutan sampai tahun 2024 akhir. Nah, dapatlah nilai buku per unitnya sampai akhir tahun 2024 itu sebesar 59 juta setengah. Nah, kita hitung harga jualnya terlebih dahulu. Harga jualnya itu dikatakan 250 juta, itu dibagi 4, karena hanya dijual satu mesin, jadi dapatnya 62 juta setengah. Nah, kita hitung 62 juta setengah harga jual dikurangi nilai buku pada tahun 2024, itu sebesar 59 juta setengah. Dapatlah keuntungan sebesar 3 juta. Baik, next. Nah, ini adalah jurnal penjualan satu unit mesin. Nah, kita buat lagi tabel tanggal akun debit kredit. Kayaknya tanggalnya 1 Januari 2025 karena pada awal Januari tidak dibilang tanggal berapa. Nah, untuk debitnya berisi kas atau piutang usaha sebesar 62 juta setengah. Karena ini ya harga jualnya tadi kita dapat uang sebesar 62 juta setengah masuk kas atau piutang usaha karena tidak tertulis penjualan dilakukan secara debit, tunai ataupun kredit. Nah, kemudian akumulasi penyusutan mesin itu diambil dari akumulasi penyusutan sampai tahun 2024, 40 juta setengah. Kemudian di kredit itu ada mesin ini adalah mesin lama ya, satu unit mesin sebesar harga perolehannya 100 juta. Kemudian dapatlah keuntungan atau laba penjualan mesin sebesar 3 juta. Karena laba atau keuntungan itu disebut dengan pendapatan, jadi bertambahnya di kredit. Nah, untuk soal C, jika dua mesin ditukar pada awal tahun kedua, disuruh hitung dengan metode saldo menurun ganda. Kita hitung dulu tarif penyusutannya seperti biasa, metode saldo menurun ganda. Nah, untuk tarif penyusutan metode saldo menurun ganda itu adalah 2 kali garis lurus. Jadi garis lurus tadi 10% dikali 2 dapatnya 20% per tahun ya. Nah, kita hitung tabel penyusutan 4 mesin dengan metode saldo menurun ganda. Karena hanya sampai awal tahun kedua, maka kita hanya buat sampai 2021. Nah, untuk tahun pertama masih sama, hanya 6 bulan, Juli sampai Desember 2020 dengan tarif 20%. Nah, seharusnya 20% dari 400 juta itu 80 juta. Karena hanya 6 bulan, maka dibagi 2, dapatnya 40 juta. Oke, biaya penyusutannya, kemudian akumulasi penyusutannya juga hanya 40 juta,
Dan nilai buku akhir tahunnya itu diambil dari 400 juta dikurangi 40 juta, dapatnya 360 juta ribu rupiah. Kemudian pada tahun 2021 tarifnya masih sama 20%. Nilai buku awal tahun 2021 itu diambil dari nilai buku akhir tahun 2020, dari 2020 pindah ke sini 2021. Biaya penyusutannya itu diambil dari 20% dikali nilai buku awal tahun tersebut. Nah, jadi saldo menurun ganda itu metodenya berbeda dari garis lurus. Garis lurus itu setiap tahunnya sama nominalnya, sedangkan saldo menurun ganda itu berbeda-beda, diambil dari tarifnya itu dikali dengan nilai buku pada awal tahun tersebut. Nah, pada awal tahun 2021 nilai bukunya awal tahunnya 360 juta dikali 20% tuh dapatnya 72 juta, akumulasinya ditambah dari tahun 2020 dan 2021. Nah, dapatlah nilai buku pada akhir tahun 2021 itu sebesar 288 juta. Nah, kita lihat untuk jurnalnya. Jurnal penyusutan 2020 itu biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan mesin masing-masing 40 juta. Kemudian jurnal penyusutan tahun 2021 itu biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan masing-masing 72 juta. Kemudian kita buatlah jurnal pada saat mesin akan ditukarkan, karena tidak diberitahu mesin barunya seharga berapa, maka kita asumsikan mesin barunya itu sebesar akumulasi penyusutan sampai tahun 2021 ya. Ini sebesar 288 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatannya itu total dari akumulasi penyusutan yang ada di sini 112 juta, dan juga di kreditnya ada mesin yang lama ya. Mesin ini harga perolehannya 400 juta. Jadi ini adalah break-even point karena tidak diketahui mesin baru yang akan ditukarkan itu seharga berapa, maka langsung buat dari nilai buku akhir tahun, kemudian akumulasi penyusutan pada kreditnya mesin yang lama, harga perolehannya 400 juta. Sampai di sini penjelasan saya terkait UAS project saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf, dan terima kasih. Selamat pagi.